Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Teletizen, balik lagi bersama kelompok kami ya. Kami dari mata kuliah Kimia Dasar 2 yang diampu dengan Bu Dina Rahmawati. Kita bakal ngasih tahu teman-teman semua terkait dengan pencegahan korosi ya. Jadi teman-teman bakal menerima insight baru, wawasan baru dari kelompok kami. So, let's check it out. Oke, jadi teman-teman, pengertian korosi sendiri itu adalah proses elektrokimia kompleks yang secara signifikan mempengaruhi integritas dan umur panjang struktur logam yang terjadi akibat kontak langsung dengan lingkungannya, terutama oksigen dan air ya teman-teman. Selanjutnya, bagaimana sih proses kimia terjadinya korosi atau karat gitu ya. Jadi ada dua proses yang terjadi, yaitu reaksi redoks dan proses elektrokimia gitu ya. Nah, reaksi redoks yang terjadi itu karena adanya oksidasi logam besi atau Fe menjadi ion Fe2+ dengan melepaskan 2 elektron. Nah, besi atau Fe di sini bertindak sebagai reduktor. Nah, kemudian ada reduksi oleh oksigen atau O2 dengan bantuan air atau H2O dan 4 elektron untuk membentuk ion hidroksida atau OH-. Nah, oksigen atau O2 ini bertindak sebagai oksidator. Kemudian ion Fe2+ dan OH- yang terbentuk kemudian akan bereaksi untuk menghasilkan besi 2 atau hidroksida. Nah, reaksi tersebut yang dikenal dengan proses elektrokimia. Kemudian menghasilkan FeOH2. Nah, FeOH2 ini tidak stabil di udara dan dapat mengalami oksidasi lebih lanjut oleh oksigen menjadi besi 3 atau hidroksida atau FeOH3. Nah, ini adalah awal pembentukan karat gitu ya. Kemudian FeOH3 akan mengalami dehidrasi atau kehilangan molekul air secara bertahap sehingga membentuk besi oksida terhidrasi atau karat besi dengan rumus kimia Fe2O3 NH2O. Nah, ini adalah karat yang udah terbentuk kecoklatan gitu. Dampak negatif dari korosi dari segi infrastruktur mampu melemahkan kekuatan struktur bangunan dan jembatan yang meningkatkan resiko kecelakaan dan keruntuhan. Dari segi lingkungan, meningkatkan resiko kebocoran bahan berbahaya dari pipa minyak atau bahan kimia yang mencemari lingkungan. Yang ketiga, dari segi ekonomi, kerugian global akibat korosi mencapai miliaran dolar per tahun untuk perbaikan infrastruktur akibat korosi. Cara pencegahan korosi ada beberapa macam. Yang pertama, melalui pencegahan kontak langsung dengan melalui pengecatan, pengolesan oli atau minyak, dan memberi lapisan plastik. Yang kedua, elektroplasting adalah pelapisan logam dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. Yang ketiga, Serac dicing adalah metode mereaksikan logam dengan asam fosfat. Reaksi kimia dalam pencegahan korosi. Yang pertama itu ada galvanisasi. Galvanisasi yaitu pelapisan logam dengan seng. Seng yang teroksidasi di permukaan dapat bereaksi dengan oksigen dan air untuk membentuk seng hidroksida. Selanjutnya, seng hidroksida dapat bereaksi lebih lanjut dengan karbon dioksida dari udara membentuk lapisan pelindung yang kuat berupa campuran seng hidroksida dan seng karbonat. Selanjutnya, jika lapisan seng mengalami goresan sehingga besi terekspos, seng akan berperan sebagai anoda dan besi sebagai katoda dalam sel galvanik. Seng lebih mudah teroksidasi karena potensial standarnya lebih negatif dibandingkan dengan besi. Elektron yang dihasilkan dari oksidasi seng ini akan melindungi besi dari oksidasi. Besi tidak mengalami korosi karena reaksi reduksi justru terjadi pada permukaan besi. Oke, selanjutnya pelapisan krom. Lapisan krom mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Di samping itu, krom teroksidasi membentuk lapisan oksida Cr2O3 yang sangat kuat sehingga dapat melindungi logam Fe di bawahnya. Kromium yang berada di permukaan logam akan teroksidasi ketika bereaksi dengan oksigen di udara membentuk lapisan pelindung berupa kromium oksida. Lapisan Cr2
O3 ini sangat kuat dan tahan terhadap korosi sehingga dapat melindungi besi di bawahnya dari kontak langsung dengan oksigen dan air. Jika lapisan Cr2O3 tergores dan besi terekspos, kromium dapat melindungi besi karena potensial standarnya lebih negatif dibanding besi. Elektron yang dilepaskan dalam oksidasi kromium ini akan melindungi besi dari oksidasi karena elektron tersebut dapat mencegah reaksi oksidasi pada permukaan besi yang terbuka. Oke, cukup sekian teman-teman materi dan wawasan dari kelompok kami. So, semoga ya wawasan yang kita berikan ke kalian semua bermanfaat dan juga dapat diimplementasikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.